Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 440, siapa yang menjatuhkan siapa? Pada saat ini, bahkan mata Sadowon pun berputar pelan. Dia memasang ekspresi aneh saat melihat pintu yang tertutup, sambil berpikir diam-diam. Bahkan jika Tuan tidak melihat Ghost Doctor, dia seharusnya tidak melakukan hal yang tidak pantas di siang bolong, kan? Bahkan setelah menduga hal ini akan terjadi, dia terbatuk pelan dan berkata dengan serius, jangan melamun. Apa yang bisa dilakukan dua orang di siang bolong ini? Grey Wolf menatapnya dengan pandangan menghina. Kau tidak tahu, bagaimana kau bisa tahu kalau aku melamun? Ketika dia selesai berbicara, wajahnya menunjukkan senyum gembira. Aku benar-benar ingin Tuan dan Dokter Hantu melakukan sesuatu di dalam ruangan. Tapi kau benar. Tuan seharusnya tidak begitu kurang disiplin sehingga dia melakukannya di siang bolong. Namun, setelah itu, mereka mendengar kutukan marah dari Dokter Hantu dan suara bersemangat Tuan mereka dari ruangan itu. Ekspresi kedua pria itu menjadi aneh. Sialan, apa yang kau lakukan? Jika kamu tidak melepaskannya sendiri, Tuhan akan melakukannya untukmu. His, bajingan, jangan sobek bajuku. Bagaimana aku bisa melihatnya kalau aku tidak merobeknya? Pergilah. Jangan bergerak. His, pinggangku. Aduh, sakit sekali, jadilah lebih lembut. Santailah sedikit, tidak akan sakit nantinya. Mendengar ini, dua orang yang berjaga di luar halaman tercengang. Mereka menatap ruangan yang tertutup rapat itu dengan ekspresi gembira dan terkejut. Apakah Master menerkam Ghost Doctor? Dan dia melakukannya di siang bolong. Dia terlalu ganas. Namun, di dalam ruangan, pemandangannya berbeda. Feng Jiu berbaring di tempat tidur. Pakaian merahnya dirobek oleh penguasa neraka di bagian pinggang, memperlihatkan kulit seputih salju. Namun saat ini ada memar di kulit itu. Penguasa neraka mengoleskan obat pada bekas luka hitam biru itu dan kemudian dengan lembut memijatnya agar stasis darah dapat dihilangkan. Setiap kali dia memijat memar-memar itu, memar-memar Feng Jiu akan mengeluarkan suara mendesis. Jelas bahwa dia tidak menggunakan banyak tenaga. Akan tetapi, dia masih melihat lapisan keringat mengalir dari dahi Feng Jiu dan wajah mungilnya berkerut seperti bola. Dia tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya. Usapan yang awalnya lembut berubah menjadi sentuhan lembut. Tidak ada rasa sakit, tetapi sentuhan lembut itu membuat bulu kuduk Feng Jiu merinding. Baiklah, baiklah, berhenti memijatku. Mendengar nada yang dipenuhi rasa jijik itu, wajah penguasa neraka menjadi muram. Namun, ketika dia mengingat bahwa dialah yang membuat pinggangnya hitam dan biru karena memar, dia tidak bisa marah. Kemudian dia teringat tindakan impulsifnya sebelumnya dan telinganya tidak bisa menahan rasa panas. Sekarang setelah kemarahannya yang terpendam telah hilang, masih ada sedikit rasa gelisah. Namun, dia adalah pria yang sombong yang tidak akan membiarkan wanita itu melihat hal itu. Jadi, dengan wajah tenang dan bibir mengerucut, dia melangkah mundur dengan dingin. Dia berdiri di samping tempat tidur dan memperhatikan wanita yang sedang berbaring tengkurap. Pandangannya jatuh pada pakaian yang robek dan matanya sedikit menoleh. Dengan batuk pelan, dia bertanya, di mana pakaianmu? Tuan ini akan membantumu menggantinya. Feng Jiu melotot padanya dan berkata dengan tidak senang, keluarlah dan panggil Leng Suang untukku. Suruh seseorang menyiapkan air untukku mandi. Penguasa neraka meliriknya dan melihat bibirnya yang merah dan bengkak. Wajahnya masih terbakar dan dia merasa tidak nyaman. Dia segera berhenti menatapnya dan menjawab dengan tenang. Kamu harus berbaring. Penguasa ini akan memanggilnya untukmu. Dia melangkah keluar setelah mengucapkan kata-kata itu. Karena Feng Jiu terus-menerus melotot ke arahnya, ketidaknyamanan dan telinganya yang memerah terlihat jelas. Dia tercengang. Dia menunggu sampai dia meninggalkan ruangan dan menutup pintu untuk mengumpatnya. Kamu hanya berpura-pura.